Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, kita sampai pada saat kita diwisuda. Idul Fitri adalah saat kita diwisuda. Setelah kita 30 hari menjalankan apa yang diinginkan Allah, saat ini kita diminta untuk mensyukuri 30 hari perjalanan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan wisuda kita kali ini dilakukan dengan cara saling memaafkan satu sama lain. Sayangnya teman, selama ini kita lebih banyak meminta maaf dan lupa untuk memberi maaf. Seperti dalam hal harta, kita memang rupanya lebih mudah kita meminta daripada memberi. Maka marilah kita memberi maaf kepada yang lain. Satu hal lagi yang paling penting adalah marilah kita memaafkan diri kita sendiri. Bisakah pada Idul Fitri kali ini kita merenungkan rute perjalanan kita? Sampai manakah kita sudah berjalan? Apakah ini rute yang sesuai dengan tujuan kita dulu? Ataukah ini rute kagok edan? Seperti sebuah perjalanan panjang, hidup kita telah melalui berbagai lintasan jalan dari terminal yang satu ke terminal lainnya. Ada yang sesuai dengan program sesuai keinginan, ada yang menjalani hidup di atas rute perjalanan dengan asas mengalir saja. Nah, bagaimanakah rute perjalanan kita sampai saat ini? Tak ada yang sempurna di bumi ini, juga rute kita. Ada banyak pilihan perjalanan kita yang tak seharusnya dilakukan. Pilihan buruk itu pasti pernah kita sesali. Kalau saja saya nggak begini, pasti gini nggak begini. Begitu kira-kira. Adakah gerundelan hati seperti itu di hati kita saat ini? Ada banyak kegagalan yang pernah kita alami dalam perjalanan kita hingga saat ini. Kegagalan yang fatal yang menyebabkan kita jadi terlempar dalam nasib kita saat ini. Ada banyak kekeliruan, upaya terobosan yang justru menghasilkan kerugian, kemalasan belajar pada masa lalu yang kita sesali saat ini, cinta yang tak sampai, dan sejenisnya yang membuat kita berada di sini, bukan di sana sesuai yang kita impikan. Apakah kita melupakannya? Atau justru ia telah menjelma juga menjadi tuba dalam hati kita? Tersebab dulu pernah gagal, lalu kita anggap diri kita sebagai spesialis gagal. Tersebab kau kecewa pada pilihanmu dulu, sekarang kau jadi takut buat rencana, seraya beralasan mengalir sajalah. Tersebab dulu pernah kandas menginginkan A, lalu sekarang kau tak mau membayangkan A. Singkatnya, apakah kau telah menyerah pada mimpi lamamu dari stasiun terakhir dari rute yang pernah kau inginkan? Jika itu yang terjadi, saatnya untuk memaafkan diri sendiri. Ya, ada banyak orang yang menghukum diri terlalu berlebihan. Kesalahan masa lalu dijadikan alasan untuk mengekang diri, untuk menghapus apa yang paling diinginkan. Padahal tak ada satupun yang tak pernah bersalah. Nabi Musa bahkan salahnya banyak sekali. Pernah menampar orang sampai mati, ngeyel terus sama gurunya Nabi Khidir, emosian dan memukuli Nabi Harun ketika kesal. Ayolah, semua orang pernah salah rute. Bedanya mereka enggak baper. Tuba dari kesalahan itu tak dimasukkan ke dalam hatinya. Karena itu mereka bisa sampai pada terminal akhir impian. Temanku, kau tahu kisah Nabi Yunus? Ia juga pernah salah rute. Seharusnya bertahan untuk berdakwah, ia malah kabur. Saat kabur, bukannya bisa sampai tujuan, ia malah dimakan ikan hiu. Gelap masa depannya. Fanada fi dzulumat. Lalu dalam gelap harapan itu ia berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Begitu dikemukakan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Setelah itu Allah mengabulkan doanya. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham.
maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Rute Nabi Yunus pun dikembalikan lagi dari situasi zulumat, dari situasi ketidakjelasan gelap yang bertumpuk-tumpuk menuju jalan yang benar. Sekarang kita lihat kisah Nabi Musa yang salah rute gara-gara membunuh orang tadi. Ia jadi buronan, terusir di tengah padang pasir di negeri yang mungkin tak dikenali. Sendirian, dibayangi rasa bersalah dan putus asa. Bagaimana nasibku ke depan? Saat ia istirahat kelelahan dan putus asa di bawah pohon rindang, ia melihat ada dua perempuan yang membutuhkan pertolongan. Nabi Musa memutuskan untuk menolong mereka, lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, apapun kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, aku tak memiliki apapun. Aku sangat membutuhkannya. Begitu dalam surat Al-Qasas 24. Nabi Musa yang putus asa tak menyerah. Ia justru semakin pasrah pada apapun yang diberikan Tuhan padanya. Saat ia putus asa ada yang perlu ditolong, ia tolong. Saat ia putus asa, ia memberikan pertolongannya pada yang lain karena itu ia menganggap semuanya itu dari Tuhan. Dan tahukah teman, setelah itu ia bisa menikah dan diangkat menjadi Nabi Rasul yang menentang kekuasaan zalim Fir'aun. Temanku, pada Idul Fitri ini ayolah maafkan dirimu, beri maaf dirimu sendiri. Walau rutemu kini kau anggap salah, kau belum mengalami rute Nabiullah Yusuf. Berulang kali rute hidupnya tak menentu, dibenci saudara-saudaranya, dibuang, masuk ke dalam sumur, jadi budak, difitnah memperkosa, lalu dipenjara. Rutemu walaupun tak sesuai harapan, pasti belum separah rutenya Nabi Yusuf. Maka jangan putus asa, maafkan dirimu, maafkan pilihan keliru yang pernah kau buat. Apapun yang kau benci dari dirimu, lepaskanlah, maklumilah, lalu pasrahkan kepada Allah dengan doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada apapun selain Engkau, Allahku, Maha Suci Engkau, dan aku mengaku sungguh diriku telah zalim. Atau dengan doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, apapun kebaikan yang kau turunkan kepadaku, aku tak memiliki apapun. Aku sangat membutuhkannya. Atau kau baca doa dari Rumi ini, Engkaulah yang mengubah dan memberi ruh pada semesta, sedang aku hanyalah hamba yang sering khilaf dan alpa. Ubahlah kemarahan yang menguasai diri menjadi kesabaran yang tak terperi. Wahai yang mengubah tanah mati menjadi roti, wahai yang mengubah roti jadi energi, duhai yang menjadikan manusia penuh khilaf sebagai pemimpin, duhai yang menobatkan manusia terasing sebagai nabi, duhai yang mengangkat manusia berkalang tanah, jauh menembus tangga langit tak terbatas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Idul Fitri ini saya harap kita bisa memaafkan diri kita, lalu melanjutkan hidup kita seperti Nabi Yusuf. Idul Fitri ini, setelah kita memaafkan diri kita, mari kita memaafkan siapapun orang yang pernah bersalah, yang pernah membuat kita kesal, membuat kita malu, membuat kita marah. Maafkan, maklumi kesalahannya, lepaskan dan pasrahkan pada Allah. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari masalah apapun, juga masalah COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.